Halo semuanya, selamat malam dan selamat datang kembali di channel Radio Ngopi Horor. Kali ini aku bakal membawakan kisah nyata yang berjudul Camping Solo di Alas Purwo. Cerita ini aku ambil dari salah satu akun Twitter atau akun X Corp yang bernama Gusti Gina. Bagi kalian yang ingin membacanya secara langsung, silakan buka akun Twitter atau X Corp-nya dan aku akan kasih linknya di bawah deskripsi. Dan cerita ini merupakan berasal dari narasumbernya Mbak Gusti Gina yang bernama Felix. Wah, teman-teman udah tahu mungkin ya, Alas Purwo ini merupakan suatu objek wisata yang memang sangat indah banget, akan tetapi di dalamnya menyimpan mistis. Wah, gimana sih cerita keseruannya dan horornya? Dan ini dia, langsung saja ceritanya. Camping di Alas Purwo. Hari itu, Felix yang baru saja putus dengan kekasihnya memutuskan untuk menenangkan diri dengan berlibur. Dia pikir dengan liburan mampu mengatasi rasa galau dari putus cinta dan lelahnya hiruk-pikuk kehidupan perkuliahan. Kejadian ini sudah lama sekali, tepatnya 10 tahun yang lalu, yakni tahun 2013. Felix sudah merencanakan liburannya ke berbagai tempat seperti Bali, Blitar, Kediri, Trenggalek, dan Tulung Agung. Untuk mencapai tujuannya ke Bali, mula-mula dia naik kereta ekonomi Sri Tanjung dari Yogyakarta ke Banyuwangi. Waktu yang dia tempuh dengan kereta mencapai belasan jam. Felix yang berangkat dari pukul 7 pagi akhirnya sampai di Banyuwangi sekitar pukul 11 malam. Saat sampai di Banyuwangi, dia langsung menuju ke pelabuhan untuk menyeberang ke Pulau Bali. Waktu yang ditempuh untuk menyeberangi lautan dengan kapal cukup lama. Dari jam dini hari, dia ada di tengah lautan, akhirnya melabuh di Pulau Bali saat pagi hari. Sesampainya dia di pulau itu, segeralah dia melanjutkan perjalanan ke destinasi yang terkenal di Bali, yakni Desa Ubud. Perjalanan yang panjang hingga ke Desa Ubud Bali cukup membuat Felix lelah. Tetapi dia sendiri tidak sabar ingin bersantai di tempat wisata terkenal itu. Sesampainya di Ubud, dia langsung memesan hotel untuk beristirahat. Felix yang sudah merasa tenaganya pulih setelah beristirahat di hotel, dia kemudian berjalan-jalan dengan bersantai menikmati Desa Ubud. Perasaan penat dan sedihnya mulai terobati karena liburan di sana memanjakan mata dengan pemandangan yang menakjubkan. Di tengah-tengah dia menikmati liburannya, kemudian ada pikiran yang mengganggu dia. Entah mengapa, dia tiba-tiba kepikiran untuk balik ke Banyuwangi. Apa gue balik ke Banyuwangi aja ya? Pikir Felix saat melamun. Tapi kalau gue balik ke Banyuwangi, mau kemana? Semua destinasi kayaknya sudah gue datangi. Batin Felix yang berdebat dengan dirinya sendiri. Sejenak kemudian dia teringat ada satu wisata yang belum didatangi di Banyuwangi. Oh iya, Alas Purwo. Gue belum kesana. Kali ini gue harus ke sana, ucapnya dalam hati dengan raut wajah terpancar bersemangat. Setelah Felix menghabiskan libur 3 hari di Bali, kemudian dia bersiap untuk balik ke Banyuwangi. Sebelum berangkat menuju Banyuwangi, dia menghubungi salah satu temannya yang tinggal di sana.
untuk memberitahu bahwa dia akan berkunjung ke sana. Halo bro, hari ini rencananya gue mau ke Banyuwangi. Lu ada di rumah nggak? Ujar Felix di telepon. Iya, gue ada di rumah. Lu kesini aja, nginap di rumah gue. Balas teman Felix menyambut dengan nada hangat. Felix pun menerima tawaran temannya untuk menginap di rumah temannya di Banyuwangi. Teman Felix menjemputnya di pelabuhan. Saat berjumpa, temannya menyapa dengan hangat. Mereka pun balik ke rumah temannya. Saat itu perjalanan menuju rumah. Terjadi obrolan di antara keduanya. Temannya penasaran, kira-kira Felix akan berlibur kemana setelah dari Bali. Bro, emangnya lu mau kemana di Banyuwangi? Tanya temannya sambil menyetir mobil. Sejenak terasa hening karena Felix tidak langsung menjawab. Mau ke Alas Purwo sih. Jawab Felix. Sebenarnya Felix tidak mau mengatakan bahwa dia hendak ke Alas Purwo. Dia yakin jika temannya tahu mungkin akan kaget. Hah? Gila lu, mau ke Alas Purwo? Yang bener aja, itu hutan angker bro. Mana jauh lagi? Ujar temannya yang benar-benar kaget mendengar Felix hendak ke Alas Purwo. Di perjalanan itu mereka berdua akhirnya berdebat. Lu kenapa sih mau ke sana? Kan itu hutan, terkenal angker. Takut lu kenapa-napa bro. Mending ke tempat yang deket-deket aja. Kayak Baluran kan jelas. Protes temannya dengan rasa khawatir. Ya gue pengen aja gitu ke Alas Purwo. Balas Felix dengan nada sangat yakin. Felix sebenarnya juga tahu Alas Purwo terkenal dengan cerita yang menyeramkan. Akan tetapi, dia kekeh hendak pergi ke sana. Mungkin itu karena dia sangat penasaran atau merasa panggilan hatinya. Setelah berdebat lama, akhirnya teman Felix menerima keputusan sahabatnya yang sangat yakin untuk pergi ke Alas Purwo. Oke, kalau lu mau ke sana, pesan gue, sebaiknya siangnya lu udah balik dari sana. Pesan temannya agar Felix aman. Felix bermalam di rumah temannya sebelum memulai perjalanan. Pada pagi hari, malam itu berlalu dengan dia beristirahat. Entah karena sangat kelelahan, akhirnya dia tidur sangat pulas. Saat Felix terbangun, tampak di luar sudah sangat cerah. Dia cukup terkejut menyadari bahwa dirinya bangun kesiangan. Padahal dia sudah berencana berangkat lebih pagi agar bisa balik siang dari Alas Purwo. Saat itu waktu menunjukkan pukul 11 pagi. Waduh, gue kesiangan. Jelas ini gue bakal balik sore. Ke Alas Purwo kayaknya 2 jam deh. Batin Felix dengan setengah cemas. Dengan segera Felix beranjak dari tempat tidur. Dia mandi dan bersiap membawa barang yang dia butuhkan. Temannya meminjamkan motor padanya. Kemudian dia langsung berangkat. Siapa sangka, perjalanan Felix ternyata di luar perkiraan. Yang dia kira 2 jam, justru 3 jam. Waktu yang ditempuh sampai ke Alas Purwo. Waktu menunjukkan hampir jam 3 sore. Pertama kali Felix sampai di Alas Purwo, dia merasakan hawa yang berbeda dengan hutan itu. Hutan tersebut tampak lebat dengan pohon-pohon yang besar, dan entah mengapa dia merasa ada makhluk-makhluk yang mengisi hutan tersebut. Sehingga
Terasa hawa mistis saat melihat hutan tersebut. Antara takjub dan waspada menyatu dalam perasaan Felix saat di sana. Sebelum memasuki hutan Alas Purwo, Felix mendatangi pos Jagawana, yang juga dikenal sebagai polisi hutan, untuk melapor kedatangannya. Di sana, dia membayar tiket masuk sekaligus menyewa motor dengan biaya sebesar 10.000. Sang penjaga memberikan pesan pada Felix saat hendak memasuki hutan Alas Purwo. Bang, nanti sebelum maghrib udah balik ya. Pesan salah satu Jagawana. Oh iya pak, baik. Jawab Felix mengiyakan pesan sang Jagawana. Dalam hutan Alas Purwo, Felix menikmati berjalan-jalan dengan mengendari motor yang dia sewa. Di sana dia melihat macam-macam pemandangan seperti gua, pantai, pura, dan bahkan dia melewati situs arkeologi bekas kerajaan Majapahit. Felix telah berjalan-jalan dan melewati berbagai pemandangan yang unik, hingga tiba-tiba dia ingat ada satu pantai indah di sana yang sangat terkenal sebagai tempat berselancar terbaik di Indonesia karena gelombang ombak yang tinggi. Dia ingin ke pantai G-Line yang banyak dipakai para bule berselancar di sana. Maka dia melanjutkan perjalanan. Saat di ujung jalan, ternyata jalan aspal terbatas, sehingga dia tidak dapat melewati jalan tanah. Untuk melewati jalan tanah tersebut harus menggunakan jeep. Namun, sayangnya hari itu mobil jeep tidak beroperasi. Jika dia ingin nebeng, para Jagawana pun akan patrolinya pada malam hari. Maka batallah rencana niat Felix untuk ke G-Line. Dia balik arah dan menuju pantai yang bisa dia datangi, yakni Pantai Pancur. Dia santai di sana untuk menikmati pemandangan yang menenangkan pikirannya. Felix memperhatikan jam di handphonenya. Rupanya waktu telah menunjukkan pukul 5 sore. Dia pun memutuskan untuk balik. Dia kembali melewati pemandangan-pemandangan yang seperti pertama kali dia lihat saat waktu ke Alas Purwo. Apa yang menarik perhatian Felix saat hendak balik? Mengapa saat melewati pura Luhur Giri Salaka, rasanya dia ingin kembali datang ke sana. Dia merasa terpincut dengan pemandangan pura tersebut. Maka kembalilah Felix mendatangi pura yang berdekatan dengan situs Majapahit tersebut. Kok damai ya? Enak banget kayaknya nginap di situ, pikiran Felix saat berdiri di depan pura. Mungkin jika orang lain berada di sana akan merasa ngeri melihat pura, apalagi berlama-lama di sana. Namun, Felix justru merasakan hal yang berbeda. Bahkan, dia hendak mendirikan tenda di depan pura tersebut. Entah mengapa, Felix begitu yakin untuk menginap di sana. Terlebih dia selalu membawa tas carrier yang berisi tenda setiap bepergian jauh untuk jaga-jaga. Sehingga dia pun dapat menginap dengan tenda di sana. Perasaan dia semakin percaya diri karena dia melihat ada sebuah pendopo berlampu dekat pura tersebut. Dia yakin ada orang lain di pendopo itu, karena saat itu dia melihat tangan seseorang tengah menutup pintu pendopo waktu senja. Pikirannya,
akan baik-baik saja. Dan bila terjadi sesuatu, dia dapat meminta pertolongan ke orang tersebut atau para jagawana yang berpatroli setiap malam. Dia dapat tidur beberapa menit sebelum ada gangguan suara lagi yang membuat dia terbangun. Di tengah-tengah tidurnya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki seperti mengitari tendanya. Felix yang merasa terganggu lalu terbangun. Dia pikir siapa orang yang mengelilingi tendanya tersebut. Dan anehnya, jika itu orang, mengapa tidak ada bayangan yang harusnya muncul karena pantulan lampu dari pendopo? Apa ini orang yang menjaga hutan ya? Tapi kan gue udah izin, pikir Felix yang menduga sosok yang tengah mengawasi tendanya adalah penjaga hutan. Di sana, Felix mulai merasa aneh dan penasaran dengan sosok yang tengah mengelilingi tendanya berkali-kali. Setelah beberapa saat kemudian, suara langkah kaki tersebut hilang secara tiba-tiba. Malam itu rasanya dia tidak dapat tidur tenang. Dia yang mendapat gangguan suara berkali-kali mencoba melanjutkan tidurnya. Saat dia memejamkan mata, tiba-tiba terdengar auman harimau di luar. Suara auman tersebut keras dan berhasil membuat bulu kuduk Felix berdiri. Dia benar-benar merinding ketakutan dengan suara harimau tersebut. Saking takutnya, dia sampai mengumpat dan berdoa dalam hati. Anjing, suara harimau. Loh, bukannya harimau Jawa sudah punah ya? Ya Tuhan, jaga saya jangan sampai mati di sini. Nanti bagaimana orang tua saya? Gimana teman-teman saya nyari saya? Ucap Felix dalam hati dengan rasa takut bercampur gelisah. Untuk memastikan suara tersebut benar-benar harimau, dia pun membuka sedikit resleting untuk mengintip. Dan saat dia mengintip keluar, ternyata benar ada seekor harimau tengah mondar-mandir di depan pura. Saat itu pula Felix membatu tidak dapat bergerak. Perasaannya takut sang harimau melihat keberadaannya dalam tenda. Ya Tuhan, jangan matikan saya di sini. Saya mau hidup. Batin Felix yang terus berdoa. Seketika sang harimau diam duduk, namun matanya mengarah ke tenda. Semoga tidak terjadi apa-apa, doa Felix dalam hati. Badannya masih kaku, matanya bertatapan dengan harimau yang ada di seberang duduk depan pura. Setelah dia kumat kamit membaca doa, kemudian harimau tersebut hilang. Meski harimau tersebut telah hilang, namun anehnya badan Felix tetap kaku tidak dapat bergerak. Posisi badannya masih memegang sebagian resleting tenda dan mata yang mengintip keluar. Tiba-tiba pepohonan di hutan tersebut bergerak seolah-olah ditiup angin kencang. Padahal saat itu tidak ada angin yang berhembus. Dan telinga Felix menangkap sayup-sayup suara dua orang mengobrol dengan bahasa Jawa. Bahasa Jawa terdengar sangat asing sehingga dia sendiri tidak tahu apa arti obrolan yang dia tangkap. Saat pohon berhenti bergerak, mulai muncul sosok besar bertaring, matanya merah dan badannya berbulu. Dan parahnya, sosok besar tersebut tidak hanya satu namun banyak dengan berbeda-beda ukuran
dan yang paling besar mungkin pemimpinnya. Felix yang melihat itu hanya bisa menatap kaku dan ketakutan. Dia tahu sosok yang kini di depannya adalah sekumpulan genderuwo. Ya Tuhan, saya salah apa? Selamatkan saya. Jangan sampai saya jadi santapan. Felix yang sudah sangat ketakutan mulai bercucuran air mata. Dia hanya bisa komat kamit memohon pertolongan dalam hati sambil bertaubat. Para genderuwo tersebut menatap tenda Felix. Kejadian tersebut berlangsung sangat lama, bahkan hingga tengah jam lebih. Para genderuwo tidak kunjung hilang. Felix terus berdoa berharap agar dia selamat. Para genderuwo tersebut tampak saling mengobrol dengan bahasa mereka. Felix hanya bisa pasrah di tengah ketakutannya. Kemudian para genderuwo hilang dan angin menghembus sangat kencang, diiringi suara tawa wanita. Namun anehnya, tawa wanita tersebut seperti tertawa lirih kesakitan. Felix masih belum bisa bergerak, mulai merasa kesal. Aduh, gangguan apa lagi ini? Saya pasrah saja Tuhan, jika harus mati di sini. Pasrah Felix yang sudah tidak tahan dengan gangguan-gangguan yang dia alami. Kemudian suara tawa wanita tersebut hilang dan barulah Felix dapat bergerak. Dia menghela nafas dan mengatur badannya yang terasa lemah usai lama kaku. Tidak lupa resleting tendanya dia rapatkan sebelum kembali tidur. Felix menutup badannya dengan sleeping bag, kemudian angin berhembus kencang. Resleting yang dia tutup rapat perlahan terbuka sendiri dan akhirnya tendanya terbuka lebar. Di sana Felix tersadarkan ada sosok lelaki tua dan sosok wanita cantik sedang ada di depan tenda tengah menatap dia. Lelaki tua tersebut kira-kira umur 70-an dan sosok wanita yang dia lihat sangat anggun dengan busana kemben, gelang perhiasan, dan mahkota kecil. Felix tidak mengenal dua sosok itu. Yang dia rasakan hanyalah ketakutan. Saking takutnya, dia tidak sadar, malah membuka sleeping bag-nya dan duduk bersila menghadap dua sosok di depannya. Wanita cantik seperti putri kerajaan tersebut tersenyum pada Felix dan mulai berjalan mendekat. Felix semakin merasa takut. Setelah setengah perjalanan, wanita itu ke tenda. Seketika Felix jatuh pingsan. Saat Felix terbangun dari pingsannya, dia tidak tahu apa yang terjadi padanya sehingga dia bangun pagi di luar tenda. Loh, kok gue malah di luar tenda? Pikir Felix yang baru sadar dirinya rebahan di atas tanah berdaun. Meski malam itu Felix tidur di luar tenda, entah mengapa dia tidak merasakan kedinginan. Dia melihat jam di handphonenya untuk memastikan jam berapa terbangun. Rupanya waktu telah menunjukkan pukul 9 pagi. Dia yang sadar banyak mengalami keanehan dengan segera bergegas membereskan barang-barangnya agar bisa pulang. Felix tancap gas dan menuju pos Jagawana. Karena keluar masuk Alas Purwo wajib lapor. Saat dia sempat ke pos Jagawana, tampak penjaga pos terlihat keheranan. Pak, saya mau pulang. Lapor Felix di pos Jagawana. Loh, ini mas yang kemarin kan? Loh, mas dari mana?
Tanya sang petugas dengan nada kebingungan. Saya nginep di depan Pura Giri Salaka, Pak. Jawab jujur Felix. Hah? Serius? Saya nyariin loh, Mas. Waktu berpatroli depan pura gak lihat siapa-siapa. Ungkap penjaga tersebut dengan nada terkejut. Rupanya malam itu para jagawana sempat berkeliling sekitar pura. Namun di sana mereka tidak melihat berdiri tenda yang dibangun Felix. Entah mengapa tidak ada yang menyadari keberadaannya. Padahal tenda berdiri jelas dan ada motor di sebelah tenda. Habis ketemu siapa, Mas? Tanya penjaga yang tampak tahu apa yang dialami Felix. Hah? Bapak tahu juga? Tanya Felix yang merasa dipahami. Dengan rasa masih gemetar, Felix mulai menceritakan apa yang dia alami malam itu di Alas Purwo. Para penjaga memberikan air putih dan membuatkan kopi untuk Felix. Saya ketemu harimau, Pak. Cerita Felix yang ingat malam itu tegang melihat harimau. Hah? Gak mungkin. Harimau Jawa kan sudah punah. Celetuk salah satu petugas tidak percaya. Tapi benar, Pak. Saya ngelihat harimau pas itu. Saya takut banget diterkam. Ujar Felix bercerita. Ketemu yang cantik gak, Mas? Tanya salah satu petugas dengan nada bercanda. Iya, Pak. Itu siapa ya? Tanya Felix penasaran. Oh, itu yang nguasain di sini, Mas. Ujar petugas. Masnya diapain? Celetuk salah satu penjaga senior dengan nada bercanda. Enggak diapa-apain sih, Pak. Tapi pas si wanita itu jalan mendekati saya langsung pingsan. Terus bangun-bangun malah di luar tenda. Badan saya pegel-pegel semua. Rasanya kayak habis nguli. Ungkap Felix dengan apa yang dia alami. Ya udah, gak apa-apa. Yang penting masnya sehat-sehat dan selamat saja. Ujar petugas menenangkan Felix. Masnya sebelumnya udah permisi ya sebelum nginap di sana? Tanya petugas pada Felix. Iya, Pak. Saya sembah sujud dulu di depan pura sebelum mendirikan tenda. Cerita Felix. Oh, bagus, Mas. Syukurnya Mas gak aneh-aneh juga. Soalnya banyak juga yang masuk Alas Pura gak balik-balik. Ada juga kasus ditemukan sudah jadi mayat. Jelas petugas menceritakan pengalamannya di sana. Felix jadi teringat saat dia bertemu para genderuwo. Dia terbayang-bayang takut para genderuwo mencabik-cabik badannya. Dan untungnya malam itu dia selamat. Namun ada yang masih menjadi pertanyaan Felix. Dia teringat ada sebuah rumah pendopo dekat pura dan di sana dia melihat tangan tengah menutup pintu rumah tersebut. Pak, kalau yang di pendopo itu siapa ya? Saya lihat ada orang nutup pintu pas senja. Tanya Felix penasaran. Oh, itu pemiliknya pulang ke Bali. Sudah 2 minggu gak balik-balik. Jadi rumah itu kosong, Mas. Felix malah merinding mendengar pernyataan petugas bahwa tidak ada orang di rumah itu. Terus yang gue lihat kemarin siapa? Untungnya gue gak masuk ke rumah itu. Batin Felix merasa bersyukur karena tidak masuk atau mencari pertolongan ke rumah itu. Setelah cukup lama bercerita dengan para petugas penjaga, Felix izin pamit. Saya pamit ya bapak-bapak sekalian. Salam Felix tanda perpisahan. Nanti kalau ke Alas Purwo jangan nginep-nginep lagi ya, Mas. Celetuk salah satu petugas dengan nada bercanda. Felix hanya nyengir-nyengir merespon candaan petugas padanya.
Sesampainya di rumah temannya di Banyuwangi, daerah kota, Felix disambut temannya yang ternyata sempat cemas. Nah, ini, lo habis dari mana sih? Kok baru balik? Tanya temannya dengan rasa penasaran. Oh, gue kemarin nginep di Alas Purwo. Jawab Felix singkat. Masa sih? Ujar temannya rasa tidak percaya. Kemudian Felix menceritakan apa saja yang dialami saat menginap di Alas Purwo. Mula-mula temannya yang tidak percaya dengan cerita Felix mulai percaya, terlebih ada cerita lain dari teman mereka. Salah satu teman Felix juga pernah mengalami kejadian aneh saat di Alas Purwo. Saat itu teman Felix pergi berlibur dengan pacarnya ke hutan Alas Purwo. Di tengah-tengah liburan, sang teman kebelet buang air kecil. Saat itu tidak ada toilet yang dia temui sehingga dia buang hajatnya di salah satu pohon dalam Alas Purwo. Sepulang dari sana, temannya tersebut tidak dapat kencing berhari-hari, meski minum air yang banyak. 3 hari mengalami hal tersebut, kemudian dia mulai sholat, taubat dan kembali ke Alas Purwo. Sebenarnya, dia telah lupa di pohon mana buang hajat saat itu. Tetapi, dia berupaya untuk memohon maaf. Setelah itu keluar dari Alas Purwo, dia dapat kencing kembali. Dari cerita dan pengalaman pribadi Felix, akhirnya itu menjadi pelajaran berharga untuk senantiasa berhati-hati di tempat keramat dan berupaya menjaga segala perilaku. Oke guys, cukup sekian dari aku. Mudah-mudahan menghibur kalian. Dan jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe channel ini dan dukung selalu untuk like dan share sebanyak-banyaknya. Oh iya, dari cerita ini kita dapat pelajaran besar, yaitu kita dimanapun kaki kita beranjak, disitulah kita harus memedulikan yang namanya adab dan selalu berhati-hati dalam hal apapun. Oke guys, bagi kalian yang memiliki cerita-cerita horor menarik, kalian bisa kirimkan lewat email aku, yaitu @risdamaharani4@gmail.com. Bagi cerita-cerita kalian yang keren, nanti aku akan ceritakan kembali di channel aku ini. Sebelumnya terima kasih dan sampai jumpa di cerita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.